Jadi kita sama-sama tunggu dan kita harapkan sesuai dengan hasil koordinasi antara penasihat hukum yang bersangkutan dengan penyidik. Kasus korupsi IKTP kembali mencuat. Tersangkanya baru saja diciduk dan KPK memanggil kembali beberapa ex-napi korupsi IKTP untuk dimintai keterangan. Menarik sekali untuk mengulik pembahasan kasus korupsi IKTP karena dalam persidangan beberapa tahun yang lalu disebutkan ada beberapa nama politisi PDI Perjuangan. Di antaranya adalah Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. Kita bahas satu persatu. Pramono pada saat ini menjabat sebagai gubernur daerah khusus Jakarta. Dan sangat ironi bukan ketika seandainya Pramono terbukti terlibat dalam skandal kasus korupsi IKTP. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan gejolak seperti apa yang terjadi di Indonesia. Tentu saja ini adalah penuh pro kontra. Namun perlu diingat, KPK pada saat ini melakukan penyidikan terhadap skandal korupsi IKTP dan KPK berhasil meringkus tersangka dan bisa menjadi saksi kunci dalam kasus ini yakni Paulus Thanos. Paulus Thanos tertangkap di Singapura dan pada saat ini tengah proses ekstradisi. Namun apa kabar dengan nama-nama yang sempat disebutkan dalam persidangan? Tentu saja kita harus berinduk kepada KPK. KPK berhak memanggil siapapun dan apapun jabatannya. Dan tentu saja kita patut hormati dan hargai itu semua. Namun, yang saya takuti adalah bagaimana gejolak penolakan dan perlawanan dari pihak-pihak tertentu jika ada nama politisi PDI Perjuangan menjadi tersangka. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya berkaca pada kasus Hasto Kristianto yang pada saat itu KPK sudah membeberkan bukti yang sangat jelas, namun gelombang perlawanan terus digaungkan oleh PDI Perjuangan. Dan saya tidak bisa menerka-nerka bagaimana yang terjadi jika ada salah satu pejabat atau kepala daerah dari partai tersebut yang menjadi tersangka, namun tentu saja itu adalah ketentuan hukum yang berlaku. Biar keadilan yang berbicara dan biar KPK yang menentukan. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak ulasannya bersama-sama. Jadi kita sama-sama tunggu dan kita harapkan sesuai dengan hasil koordinasi antara penasihat hukum yang bersangkutan dengan penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi yang asalnya merupakan mantan terpidana kasus korupsi e-KTP atau KTP elektronik. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan surat perintah penyidikan sprindik dengan tersangka Paulus Thanos. Penyidik dalam melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan tidak sembarangan. Sprindik yang digunakan adalah sprindik tersangka PT yang saat ini sedang berada di Singapura, ujar Tessa Mahardika. Tessa menyebut sejumlah saksi sengaja dipanggil untuk melengkapi informasi soal kasus korupsi e-KTP. Pemanggilan itu juga untuk melengkapi data tersangka Paulus Thanos. Sehingga, jika proses ekstradisi Paulus Thanos berhasil dan diproses hukum di Indonesia, maka KPK tak perlu lagi mendalami informasinya lebih jauh. Jadi, penyidik memanggil saksi-saksi dan meminta keterangan untuk memperkuat persangkaan kepada yang bersangkutan. Bila nanti yang bersangkutan jadi diekstradisi ke Indonesia, maka berkasnya sudah siap dan tinggal dilimpahkan. Penyidik sampai saat ini dengan jaksa penuntut umum masih memenuhi petunjuk dan hal apa saja yang bisa memperkuat pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani. Imbuhnya, diketahui mantan terpidana kasus korupsi e-KTP yang sudah dipanggil KPK yakni Andi Agustinus, AA, alias Andi Narogong sebagai saksi dalam perkara itu. Sementara itu, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto yang merupakan ex-narapidana di kasus ini juga dipanggil kemarin. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil menangkap buronan tersangka kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP Paulus Thanos di Singapura. Masih di Singapura, ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Fitroh menjelaskan, saat ini KPK masih melakukan sejumlah proses di Singapura. Sejumlah syarat mesti dipenuhi lebih dulu untuk melakukan ekstradisi Paulus Thanos.
KPK sedang berkoordinasi dengan melengkapi syarat-syarat dapat mengekstradisi yang bersangkutan. Beber Fitroh. Diketahui, Paulus Thanos menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019 silam. Bahkan, ia sempat terdeteksi ada di wilayah Thailand. Namun demikian, Paulus Thanos sudah berganti kewarganegaraan di negara lain. Dia juga sudah berganti identitas menjadi Tian Po Tejin. Dan Mahkamah Agung. Kementerian KKP dan BNPP, Badan Pengelola Perbatasan. Ya, itu kan hal-hal biasa sebenarnya. Tidak ada hal yang perlu dipersoalkan, yang prinsip. Makanya kita bingung, apa tujuannya demo-demo ini, protes-protes ini terhadap undang-undang TNI ini? Ya, Pak Julpan, saya tidak kaget, tapi hari ini kita harus memulai. Kita bersyukur alhamdulillah revisi undang-undang pertama, revisi undang-undang ini sudah disahkan oleh DPR. Ya, itu dulu. Yang kedua, harus diingat bahwa ini juga supaya jangan dikira ini maunya Pak Prabowo. RUU TNI ini diajukannya sejak jadi dari Pak Joko Widodo. Jadi jangan karena Pak Prabowo ini tentara, lalu kiranya ini maunya Pak Prabowo. Tidak. Ini harap dicatat para pemirsa Unpacking. Ini maunya sejak Pak Jokowi. Yang mengajukan ke Yang DPR. mengajukan ke DPR juga Pak Jokowi. Periode Pak Jokowi. Sudah sempat dibahas di DPR, tapi karena mengalami transisi, lalu ditunda sampai Pak Prabowo dilantik dulu. Sudah sempat di era Pak Jokowi, sudah sempat dibahas. Jadi ini dulu supaya jangan dikira ini kan. Ada teman-teman yang masuk, kami aktivis sering menyebutnya dengan kelompok LSM Menteng. LSM Menteng ini gerombolan LSM yang pokoknya apa saja yang dibikin tentara itu salah, apa saja yang dibikin TNI salah, apa saja yang dibikin oleh ABRI salah. Malaikat datang pun bilang yang dibikin ABRI dan TNI itu benar, tetapi di mata teman-teman LSM Menteng ini salah. Malaikatnya pun salah. Malaikatnya pun jangan disalahkan gitu loh. Jadi saya terus terang Bang Julpan, saya tidak kaget kalau lihat perilaku teman-teman ini dalam melihat revisi undang-undang TNI. Cuma ada 6 itu satu Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, 3 Badan Keamanan Laut Bakamla, 4 Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ex officio kepalanya itu adalah Menteri Dalam Negeri. Ini menyangkut dengan perbatasan. Ya. Kalau orang sipil mau bertugas di perbatasan ya bagus juga gitu kan. Tapi kan ini kan menyangkut dengan keselamatan negara, penyusupan dan lain-lain sebagainya gitu. Baru yang kelima Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Militer. Pindah-pindah militer. Sebelumnya di Mahkamah Agung sudah ada kamar ketua Kamar Militer dan Tata Usaha Negara yang dijabat oleh Hakim Agung yang berbasis tentara. Lalu yang keenam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini menyangkut dengan pengawasan laut dan sebagainya. Saya, Bang Julpan, jujur saya harus bilang ini masih kurang. Kalau lihat tantangan permasalahan masih kurang, mungkin perlu tambah 4 lagi, tapi ya udah terlanjur diketok. Kalau teman-teman DPR sempat diskusi sama saya bilang masih kurang. Ada tambah 4 lagi ya, bahkan 5. 1, imigrasi. Karena imigrasi ini menyangkut dengan dulu kan Dirjen Imigrasi itu tentara. Lalu lintas orang, Pak Pranowo, Pak Hugeng yang kemudian menjadi Kapolri, itu menjabat Dirjen Imigrasi. Kenapa tentara? Adiknya Gubernur Pak Sularso itu, Gubernur Jawa Timur itu juga. Kenapa tentara? Saya ingat dulu Niklani tentara. Karena ini menyangkut dengan lalu lintas orang. Kalau toh tidak dirjennya, minimal direktur intelijen keimigrasi itu tentara. Ini menyangkut dengan lalu lintas orang, pergerakan orang. Kita tidak tahu penyusupan apa dan sebagainya. Nah itu satu yang perlu ditambah lagi tuh. Ke depan mungkin tadi di aturan tambahan bilang dievaluasi dalam 2 tahun lagi. Kalau perlu ditambah lagi 1, imigrasi.
Yang kedua kepabeanan, menyangkut dengan lalu lintas barang. Bea cukai. Iya, kepabeanan, bea cukai itu ini, tapi kepabeanan menyangkut dengan masuknya keluar barang. Ini harus ada orang tentara minimal dari angkatan laut yang masuk di sana. Itu. Yang berikutnya adalah frekuensi udara. Ini harus ada orang angkatan udara. Di mana tempatnya? Kementerian Informasi dan Digital. Komdigi. Minimal dirjen di sana, eselon 1 di sana. Karena ini menyangkut dengan penguasaan frekuensi lalu lintas udara. Ada judi online di sana. Harus ada tentara di sana. Ini yang belum masuk di undang-undang ini. Yang berikutnya menyangkut dengan penguasaan laut dan udara. Kementerian Perhubungan. Minimal di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, minimal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ada tentara aktif yang ditugaskan di sana. Nah, baru yang terakhir karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, yaitu Bulog. Bang Julpan pasti ingat Pak Bustami Arifin itu dikirim jadi dikirim jadi konjen RI di New York untuk bergaul dengan para mafia beras Yahudi, lalu dipulangkan oleh Pak Harto jadi Menteri Koperasi dan Kepala Bulog selama hampir 20 tahun. Dan Pak Bustami Arifin itu tentara. Iya. Tentara aktif. Kenapa? Karena dan kita selama dijabat oleh Pak Bustami Arifin, bayangkan tidak pernah ada gejolak harga dan beras apa segala macam gitulah. Itulah karena menyangkutnya hajat hidup orang banyak. Pemerintahan manapun hanya dua. Begitu beras bermasalah, begitu minyak bermasalah, maka bisa terjadi instabilitas terhadap pemerintahan. Ini yang harus kita mau bilang bahwa ya tentara harus ada di situ, di wilayah-wilayah seperti tadi 6 itu saya bilang masih kurang. Tambah 5 lagi yang tadi saya sebutkan. 1 imigrasi, 2 di pabean, bahkan mungkin juga di pajak, di bagian intelijen ada direktur intelijen pajak, terus dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan udara, dan lalu frekuensi udara, Kementerian Informasi dan Digital. Sebenarnya kan begini kayak kita ini melihat kita kan reformasi itu sudah masuk 26 tahun. Bahkan kalau 98 itu 27 tahun udah reformasi itu ya. Nah, diserahkanlah persoalan-persoalan strategis negara ini pada sipil. Itu kepada sipil. Karena berantakan. Korupsi di mana-mana. Iya kan? Nah, ini kan harus dievaluasi selama 27 tahun ini, dievaluasi. Nah, tentu saja coba diberikan kesempatan dengan sistem pengelolaan dan manajemen yang baik kepada TNI Polri misalnya kan. Nah, katakanlah porsinya mungkin selama ini Polri lebih besar dari TNI. Kan gitu. Kalau Polri sekarang itu masuk di kementerian saja ada 19. Sebentar lagi Sekjen DPD itu mantan Kapolda Riau Muhammad Iqbal, dan nanti naik bintang 3 di sana kalau dia jadi sekjen. Jadi di kementerian saja itu sudah 19. Ya mungkin ada sekitar 20 lebih sama dengan lembaga. Kan tidak jadi masalah. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran TNI di dalam struktur strategis di dalam pemerintahan kita. Ini kan bagus sebenarnya. Semuanya kan sama aja ya, tinggal kita mau kontrol seperti apa. Hanya kan begini, sentimen ketidaksukaan kepada TNI itu dianggap ini cerita masa lalu dibawa kepada sekarang. Kan ini kan sudah banyak yang berubah. Iya kan? Kata Pak itu
sejak jadi dari Adam Malik sampai Nabi Adam itu kan nanti kan akan banyak berubah. Nah itu dia. Iya kan? Jadi begini Bang Julpan, saya mau bilang bahwa saya balik lagi, ada sekelompok LSM di kita ini, dan dulu itu mereka berkantor di kawasan Menteng, ya sekitar 3, 4, 5 lah. Mereka ini saya cermati mereka, behavior perilaku mereka itu pokoknya apa saja yang dilakukan oleh tentara salah. Yang kedua, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelemahan demokrasi, kebijakan-kebijakan sosial yang dibiayai oleh Barat itu Amerika dan Eropa, pasti mereka dukung. Nah, kelompok LSM kami biasa menyebutkan dengan gerombolan LSM Menteng itu karena mereka berkantor sekitar Menteng. Itu pokoknya salah aja. Kalau sudah tentara salah, ya dugaan saya ya dipahami karena mungkin mereka hidup dan sewa kantor yang biaya adalah dari asing, ya. Sehingga ya wajar saja kalau udah begitu. Ya ke depan yang namanya Pak Prabowo juga, yang namanya bantuan-bantuan pada LSM di dalam negeri juga harus ditertibkan. Minimal Mendagri harus ditertibkan dari mana penggunaannya, untuk apa, ada pertanggungjawaban, jangan asal. Karena akibatnya ya begini, harusnya kan begini Pak Gilbert. Kalau mereka itu punya kepedulian yang tinggi kepada bangsa dan negara, kita boleh saja beda. Karena perbedaan itu membuat kita bisa mencapai kemajuan. Tapi dalam titik tertentu jangan harusnya kan right or wrong is my country, not wrong my sendiri lah. Kira-kira gitu lah.